Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Hess. Hukum Hess ini sama seperti pertemuan kemarin, yaitu untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, tetapi berdasarkan prinsip hukum Hess ya. Silakan ditonton materi ini, video pembelajaran ini, dipahami ya, dimengerti. Kalau tidak paham kalian bisa tanyakan lagi di WA group seperti itu. Pertama adalah pengertian dari hukum Hess. Apa sih itu hukum Hess? Ya, Hess itu adalah salah satu nama dari ilmuwan. Beliau menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Seperti itu. Jadi, kalau menentukan perubahan entalpi reaksi dilihat dari keadaan awal sama keadaan akhir sistem. Selanjutnya macam-macam dari hukum Hess. Jadi ada beberapa cara yang berdasarkan prinsip hukum Hess nih, yaitu dengan cara reaksi, cara diagram, dan yang ketiga adalah cara diagram tingkat energi atau biasanya disajikan dengan grafik atau cara grafik seperti itu. Paham ya 3 cara ini di hukum Hess? Mari kita tuntaskan masing-masing cara. Cara reaksi, berarti otomatis yang diketahui adalah reaksi-reaksi, begitu kan? Di sini ada 2 reaksi yang diketahui, reaksi 1, di sini reaksi 2. Hitunglah delta H dari reaksi yang ditanyakan nih. C plus setengah O2 menjadi CO. Berapa sih delta H-nya? Kayak gitu. Dari 2 reaksi ini, caranya gampang sekali ya. Pertama, kalian harus patokannya reaksi yang ditanyakan. Jadi 2 reaksi ini itu gimana caranya mengikuti biar seperti reaksi yang ditanyakan. Jadi contoh C-nya ada di sebelah kiri nih, ini ada di sebelah kiri C-nya. Lalu di antara 2 reaksi ini C-nya mana yang di sebelah kiri? Ini dia, C-nya di sebelah kiri. Berarti sudah tetap, tidak usah diubah-ubah ya. Lanjut O2. O2 ada di kiri panah ya. Jadi patokannya panah, kiri kanannya. O2 ada di kiri panah. Nah, yang lain juga O2-nya ada di kiri panah. Berarti sudah benar. Lalu CO-nya ada di kanan. Sedangkan kita lihat di reaksi ini, 2 reaksi ini CO-nya ada di sebelah kiri. Maka dari itu reaksi yang kedua ya harus dibalik. Biar CO-nya di kanan. Sedangkan reaksi yang pertama tetap karena C-nya sudah di kiri. Kita tulis lagi reaksinya biar nggak bingung. Delta H-nya juga tetap. Jadi kalau reaksinya tetap, delta H-nya tetap. Tetapi kalau reaksinya dibalik ya, maksudnya reaksinya dibalik seperti apa sih Bu? Jadi produk sama reaktannya tukeran. Jadi CO2-nya jadi ada di kiri panas, sedangkan CO plus setengah O2-nya ada di kanan, seperti itu. Ya, delta H-nya juga dibalik, tandanya awalnya minus ya, di sini minus. Nah, berubah jadi plus 283 seperti itu. Jadi Ibu kasih catatan di sini. Kalau Rx itu artinya reaksi ya, reaksi dibalik ya, maka nanti delta H-nya berubah tanda. Awalnya misalnya plus, nanti dia jadi min, begitu sebaliknya. Awalnya min jadi plus. Lalu ada juga kalau misalnya reaksi dikali sesuatu, misalnya dikali 2 atau dibagi 2, sama dikali angka ya. Nanti delta H-nya juga dikali angka tersebut. Delta-nya juga dikali atau dibagi. Misalnya reaksinya dikali 2 semuanya, otomatis nanti delta H-nya juga dikali, seperti itu. Untuk variasi soal berikutnya kita akan pelajari di minggu depan ya, biar kalian lebih paham lagi. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita sudah menemukan nih 2 reaksi yang sesuai dengan reaksi yang ditanyakan. Agar kalian lebih paham lagi ya, kita bisa coret senyawa atau unsur yang sama biar memastikan reaksinya sudah benar atau belum. Contohnya CO2. CO2 ada di kiri, sedangkan CO2 satunya ada di kanan. Ini bisa dicoret ya, karena sama dan berlawanan ya. Lanjut O2. O2-nya sama nih. Yang di sini ada 1 O2,
yang di kanan setengah O2. Kita bisa coret. Kalau 1 dicoret setengah berarti sisa setengah. Di sini berarti sisa setengah O2. Seperti itu, mudah sekali. Jadinya C plus setengah O2 menjadi CO. Sudah sesuaikah dengan reaksi yang ditanyakan? Sudah. Maka untuk menentukan delta H-nya kita tinggal jumlah saja nih. Delta H dari dua reaksi. Min 394 ditambah 283. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Seperti itu, it's very easy, gampang. Oke. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah cara diagram. Kalau cara diagram itu sangat mudah sekali, dimana jika cara diagram itu kita diminta untuk menentukan salah satu delta H yang ditanyakan. Ini contohnya misalnya delta H1 berapa, ya. Berarti caranya yaitu tentukan arah reaksinya. Jadi kalian terserah mau tentuin arah reaksinya dari mana startnya. Misalnya mau dari delta H2 terus ke delta H3 terus ke delta H1 boleh. Atau dari delta H1 ke delta H2 ke delta H3. Jadi contoh ke delta H1 terus kalian mau ke delta H2 terus ke delta H3 ya. Jadi kita tulis startnya delta H1. Setelah delta H1 kita lihat ke delta H2 sambil lihat nih panahnya. Delta H1 ke delta H2 kita lihat panahnya sesuai dengan arah reaksi kita nggak? Sesuai kan? Jadi kan ke sini kan? Sesuai. Berarti ditambah kalau sesuai delta H2. Lalu dari delta H2 ke delta H3 gimana? Bertabrakan nih untuk panahnya ya, berlawanan. Maka delta H3-nya itu di min delta H3. Kalau semuanya delta H sudah ditulis, jangan lupa sama dengan kan 0. Itu caranya gampang sekali. Kita tinggal masukkan delta H2-nya min 100, delta H3-nya min 398. Sehingga didapatkan min 298 kJ. Nanti sama ketemunya misalnya kalian startnya dari delta H2 ke delta 1 ke delta 3 misalnya. Ya, seperti prinsip hukum Hess tadi ya. Tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi keadaan awal dan keadaan akhir. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara diagram tingkat energi. Otomatis disajikan grafik tingkat energi seperti ini. Nah, kita biasanya diminta sama seperti cara diagram. Jadi menentukan delta H yang ditanyakan. Misalnya ini delta H ini berapa, delta H4 misalnya. Ini caranya sangat gampang sekali dan pakai logika saja. Kalau misalnya dari sini keadaan awal ke tengah, berarti kan min 22. Dari ke tengah ke keadaan akhir, min 566. Berarti logikanya kalau dari atas ke bawah, kita tinggal jumlahkan kan. Jadi delta H4-nya ya min 22 ditambah min 566 kJ. Jadi min 788 kJ. Seperti itu. Ya, ini sangat mudah sekali. Seperti itu ya, kalian pasti bisa untuk menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Seperti itu. Silahkan kalian pelajari lagi, lalu dikerjakan latihan soalnya. Latihan soal ini berguna untuk kalian lebih paham lagi. Kalau nggak tahu bisa tanyakan, bisa berdiskusi dengan teman, tapi jangan mencontek no. Kalian kerjakan dulu, kalau nggak tahu bisa tanya, boleh. Seperti itu ya, kalian anak pinter, kalian itu manut, kalian tuh rajin, tuh kalian luar biasa. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya, biar kalian lebih paham. Dan dikumpulkan deadline-nya maksimal tanggal 22 Februari, karena tanggal 22 kita akan UH termokimia masalah ini. Dari kemarin delta HF ya kan, energi kata tertata sama hukum Hess. Seperti itu. Oke, siswa-siswaku terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.